Lemparkan pertanyaan dengan isu penanaman modal. Melemparkan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dengan isu penanaman modal. Terima kasih. Paslon nomor 1, kita mengerti Undang-Undang Dasar 1945, pasal 3, pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita tahu itu semua. Nah, di Sumatera Utara begitu banyak tambang, ada tambang emas, ada tambang-tambang batu bara, ada bahan semen. Ini harus kita rawat dan kita ketahui. Sedangkan di luar Sumatera Utara saja, yang kami dengar kabar, kami dengar berita, ada mengurus tentang tambang-tambang yang khususnya di Maluku Utara. Untuk itu saya ingatkan, jangan ganggu tambang, karena itu peruntukannya untuk rakyat, kesejahteraan rakyat yang dikelola oleh negara. Saya tanyakan bagaimana pendapat paslon 1 tentang ini. Ya, baik, waktu Anda habis. Dan kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3. Justru yang tadi disampaikan tambang di Sumatera Utara ada tambang emas, tambang batu bara. Sekarang tadi disampaikan juga bagaimana merawatnya. Merawatnya adalah bagaimana dengan pengelolaan yang baik, pengelolaan yang tetap menjaga hutan yang ada di Sumatera Utara. Boleh membuka usaha pertambangan di Sumatera Utara. Kalau ditanya hari ini berapa jumlah tambang yang hasilnya membuka hutan, ini setahu saya rekomendasinya dari Provinsi Sumatera Utara. Kita cek hari ini, berapa banyak tambang yang merusak alam. Kita tahu galian-galian C banyak merusak sungai Sumatera Utara, dibiarkan. Kalau mau dijaga ya benar-benar dijaga. Boleh dikelola swasta bekerja sama dengan masyarakat setempat, memperdayakan masyarakat setempat, menghasilkan untuk masyarakat setempat, bukan hanya dibiarkan. Kita boleh lihat mungkin banyak juga tambang-tambang ilegal yang ada di Sumatera Utara ini, dan dibiarkan sama Provinsi Sumatera Utara. Ini yang saya ketahui, ini yang kita ketahui. Banyak juga jalan-jalan yang rusak hari ini karena tadi pertambangan liar yang dibiarkan, galian C dibiarkan merusak jalan, tonasenya berlebih, sungainya juga dibuat rusak. Terima kasih, Pak. Masih ada waktu 5 detik. Cukup? Baik. Baik. Kami mohon harap tenang agar penyampaian jawaban bisa dilaksanakan dengan baik. Mohon tenang ya. Nah, selanjutnya kami persilakan tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2 untuk waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Lain tambang, lain kelola hutan. Ini tolong dibedain. Tambang itu diatur. Itulah sehingga tidak terjadi degradasi lingkungan. Kita tahu kabarnya, pasti sudah tahu tujuan arah pertanyaan saya. Ada tambang yang dilarang untuk diekspor. Tetapi ada tambang yang saya sayangkan, Medan. Medan adalah salah satu kota Sumatera Utara. Saya tak rela nama Medan
dipakai untuk di Maluku Utara. Ini jadi isu nasional, isu internasional. Saya ingin ini diklarifikasi sehingga rakyat Sumatera Utara tahu semuanya. Saya tidak mau menuduh karena saya mendengar itu dari pengadilan. Pengadilan adalah sah. Yang kedua, dari media-media berbicara tentang blok Medan. Saya tak mau itu disebut blok Medan. Katakanlah blok Maluku. Terima kasih. Cukup. Waktu Anda habis, kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami mohon, kami akan tidak mulai. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, kami tidak akan mulai jika seluruh pendukung pasangan calon tidak tertib. Ya. Mohon tenang. Baik, kita ulangi. Kami persilakan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik Pak Edi, kalau boleh mengutip perkataan Pak Edi pada debat pertama kemarin. Ini tentang daerah lain. Tapi kalau boleh mengutip perkataan Pak Edi, kalau merasa dari kami ada yang melanggar, ya laporkan Pak. Kami tunggu laporannya. Laporkan. Ada mekanisme hukum, ya laporkan. Silakan Pak, ada penegak hukum jelas. Jangan cuman gara-gara baca di media, Bapak bawa ke ranah debat. Kalau memang ranah debat, silahkan. Bapak mau pernyataan saya di depan sini, Bapak laporkan dulu. Bapak laporkan, setelah Bapak laporkan ada hal-hal yang kami lakukan, mangkir dari situ, baru Bapak kami suruh pernyataan di masyarakat. Jadi kalau Bapak belum laporkan, baca di media tadi Bapak bilang, dengar isu, Bapak bilang, Bapak nggak mau curiga, Bapak bilang, laporkan Pak, laporkan. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau memang ini yang Bapak perlukan untuk masyarakat Sumatera Utara, silahkan Pak, silahkan. Ini yang harus Bapak lakukan. Silahkan. Terima kasih. Masih ada waktu 4 detik. Iya. Cukup. Cukup. Baik. Kami mohon sekali lagi harap tenang sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk memilih isu sesuai subtema kepada calon gubernur nomor urut 2. Di layar di sebelah sini Pak, sebelah kiri Pak. boleh? Boleh dipilih? Memilih huruf apa? Sebenarnya hanya disebut juga sudah oke Pak. Yes. Z. Z, oke. Z, isu peningkatan sektor pariwisata. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Edi. Sektor pariwisata kita ini sebenarnya sangat luar biasa. Kita punya Danau Toba, kita punya Brastagi, kita punya Kepulauan Nias yang sangat luar biasa. Tapi Pak, banyak yang tidak tersentuh, baik event yang belum banyak dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara. Nasional banyak Pak, di Toba kita tahu sangat luar biasa. Di Nias ada pegelaran internasional surfing, tapi permasalahannya Pak, akses infrastruktur untuk mendukung pariwisata itu sangat tidak mumpuni. Saya ingat Pak, walaupun Medan ini kami hari ini dengan pariwisata perkotaan, kami ingat Pak, Bapak pernah waktu itu
peletakan batu pertama untuk tol dalam kota Medan, Pak. Selama saya jadi wali kota, Pak, saya cari-cari, Pak, di batu itu, Pak. Tak ada batu itu, Pak. Di mana batu yang Bapak letakkan itu, Pak? Kok tak ada? Batunya tak ada, tolnya pun tak ada, Pak. Dan infrastruktur untuk di pariwisata, ini yang menjadi pertanyaan kami. Seberapa penting, Pak? Kok lebih milih tadi saya bilang, kok kemarin milih untuk besarin kantor, ini ngaspal rumah dinas 2 miliar, Pak. Kenapa kok lebih milih ke situ daripada ke akses pariwisata? Terima kasih. Ya, waktu Anda habis. Baik, mohon tenang, mohon tenang. Ya, waktu habis. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Memang pariwisata kita wajar bahwa Sumatera Utara surga kecil yang diberikan oleh Tuhan di Sumatera Utara. Begitu indah alamnya, lengkap, ada danau, ada gunung, ada laut, sungai yang begitu banyak. Walaupun potensi sungai yang hakikatnya kurang diurus, akhirnya kalau hujan banjir. Inilah yang mengganggu wajah pariwisata. Kita tahu pusat, kita berterima kasih sama Bapak Jokowi, Presiden Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan super prioritas untuk Danau Toba. Inilah yang sedang kita gagas, sama-sama kita lakukan, menjalankan amanah ini, kita besarkan. Memang alam itu begitu indah, tapi bukan seperti membalikkan tangan langsung itu bisa kita tak ketahui, bisa kita nikmati. Seperti Bali, Bali sudah sekian tahun mendahuluinya. Yang kedua di Nias, betul, Nias begitu indah. Dan ke depan itu yang harus kita gali potensi itu. Kita prioritaskan Nias untuk kita jadikan salah satu potensi pariwisata. Begitu indahnya lautnya, begitu besar ombaknya. Mudah-mudahan ke depan. Untuk itu pilihlah kami berdua, nanti akan kami lakukan itu. Terima kasih. Baik, masih ada beberapa waktu dan berakhir dan mohon tenang dulu. Ini cukup seru sekali di ruangan ini. Tapi semangat ya. Ya, ketenangan kita itu akan membawa kemampuan daripada kedua paslon. Oke. Baik, kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Masalah batu belum dijawab, Pak. Peletaan batu pertama untuk tol dalam kota. Bapak bilang tadi sungai, banjir. Bapak perencanaannya mau bangun tol di pinggir sungai, Pak. Saya ingat-ingat nih, Pak, saya agar sama-sama. Tadi Bapak bilang untuk membangun pariwisata perlu bertahap. 5 tahun saya rasa boleh ditanya juga, Pak. Tahap pertama untuk Nias yang Bapak lakukan apa juga itu, Pak. Berikutnya yang harus sampaikan juga, kita mengingat, kita ini berjanji harus diingat. Dulu Bapak pada periode pertama, pada masa kampanye, Bapak ingat juga pernah berjanji kalau katanya jadi gubernur Sumatera Utara, banjir di kota Medan, banjir di Sumatera Utara akan selesai tahun 2022. Ada jejak digitalnya, kalau ngomongin tadi media, Pak. Tapi kami penanganan sungai ditinggal terus, Pak. Kami nggak pernah dilibatkan, nggak pernah kami ajak juga, kadang-kadang Provinsi Sumatera Utara enggan bersama-sama. Yang pasti tadi, Pak, batu tadi aja, Pak, kira-kira kemana, Pak? Batu yang Bapak letakkan itu, kok nggak jadi, Pak? Sama yang lebih milih ngaspal rumah dinas tadi, Pak, halaman aja 2 miliar, Pak, dibandingkan kasih ke Kepulauan Nias. Ya, baik, waktu Anda habis. Oke, baik, mohon tetap tertib.
Dan kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Membangun infrastruktur itu bukan terus bangun seperti itu. Batu di mana batu? Tidak ada. Tidak ada perencanaan pembuatan jalan yang sampai dengan tuntas. Itu satu. Yang kedua, 2019 yang rencananya kita akan kerjakan sesuatu, kita harus bayar hutang. 2020 sampai 2022 akhir itu kita COVID, Pak Bobi, termasuk Kota Medan. Kota Medan itu Pak Bobi wali kota, COVID yang menangani provinsi, bukan Kota Medan. Rumah sakit dibikinkan semua, tapi makanya saudara-saudara saya rakyat Sumatera Utara, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus kita tunaikan ke depan. Pilihlah kami berdua segera dan akan kami tunaikan pekerjaan ini. Kami selesaikan. Jangan dipilih yang belum masih memperkirakan. Ini yang perlu saya sampaikan, semoga difahami. Selesai. Masih ada waktu? Baik. Cukup? Baik, cukup. Ya, oke, mari kita bertepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Dan di segmen berikutnya kita akan saksikan kembali sesi tanya jawab antara paslon. Dan kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Debat publik kedua, calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024.